Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba latihan bareng berkaitan dengan menghitung elastisitas dengan rumus elastisitas yang biasa, yang standar ya, yang awal yang teman-teman perlu ketahui. Jadi di sini ada soal ketika harga itu 4.000, maka kuantitas yang diminta adalah 10 kilo. Kemudian terjadi penurunan harga ketika 3.000, maka yang diminta adalah 15 kilo. Maka tahapan yang saya berikan adalah teman-teman perlu merumuskan dulu, perlu mengurai mana sih yang Q1, mana sih Q2, mana P0 atau mana P1, ya. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan melihat soalnya dulu, gitu ya, baca soalnya kemudian diuraikan. Tapi memang ada in case gitu ya, soal yang nggak menjelaskan mana nih P0, mana nih P1 gitu ya. Minimal teman-teman nanti masukin aja dulu sesuai pemahaman teman-teman. Yang penting adalah ketika P-nya 1 ambil 3.000, maka Q-nya juga yang harus yang 15.000 gitu ya. Jangan sampai ketukar di situ. Nanti dalam penghitungan kalau ada posisi-posisi berubah, nanti kita bisa sesuaikan. Oke, sekarang kita lihat dulu elastisitas demand. Maka kita mau melihat delta Q. Maka delta Q itu apa sih rumusnya? Perubahan berarti dari Q1 dikurangi Q0 ya. Kemudian dibagi dengan P1 dikurangi dengan P0. Maka kemudian dikali dengan apa nih? P per Q. P-nya siapa? P0, Q-nya siapa? Q0. Oke, satu-satu. 15.000 ya. Kita kurangi dengan 10.000. Oke. Kemudian kita bagi P1-nya berapa? 3.000 dikurangi berapa? 4.000. Dikali P0-nya berapa? Berarti yang awal 4.000 ya dibagi dengan Q0-nya adalah 10.000. 10.000. Nah, maka kita hitung teman-teman. Di sini tersisa 5.000, tapi jangan lupa ada minus. Minus berapa nih? 1.000 gitu ya. Minus, ini minus. Kemudian dikali 4.000 per 10.000. Kita coret-coret aja dulu ya. 5.000 coret, coret, nolnya 3. Coret, coret. Begitu ya. Maka kita dapati yang pertama adalah minus 5 kali 4 berapa? 20 dibagi 10. Maka kita dapat nilainya adalah minus 2. Masih ingat? Kalau dalam elastisitas, maka nilai itu absolut. Maka hasilnya adalah 2. Minusnya menandakan apa? Minusnya ini menandakan dia adalah demand. Ingat ya, hubungan demand itu apa sih? Negative relationship gitu ya. Jadi negatif ini menandakan sifatnya adalah permintaan, elastisitas permintaan. Nah, maka 2 ini bisa kita baca seperti apa teman-teman? Berarti ya, ketika harga itu kan ceritanya turun ya, turun 2% gitu ya, maka, ketika harga turun 1% gitu ya, maka permintaan akan turun senilai 2%. Ceritanya berarti kalau 2 ini apa teman-teman? Lebih besar daripada 1. Berarti barangnya apa? Elastis. Jadi perubahan harganya sedikit, tapi mempengaruhi permintaannya yang cukup banyak gitu ya, 2% gitu. Jadi barangnya termasuk sifatnya adalah lebih elastis. Seperti itu ya. Nah, nanti bisa jadi ketuker nih misalnya antara letak posisinya, tapi yang penting sekarang dibaca dulu soalnya, kemudian nanti dicek kalau P1 harus dengan Q1 juga ya, harus sebanding gitu ya. Nah, kemudian biasanya nanti kita juga bisa menggunakan pendekatan midpoint formula. Nanti dalam video selanjutnya itu untuk mengatasi ketuker-tuker nih antara P1 yang mana ya, Q1 yang mana. Nah, kita bisa juga menggunakan midpoint formula, yaitu dengan melihat nilai rata-rata nanti. Jadi bukan eh, apa namanya nanti P1 plus P0 bagi 2 gitu rata-rata nanti ya. Nanti kita akan jelaskan dalam video selanjutnya. Habis demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.